Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya dari nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan serta nikmat ilmu seperti yang kita rasakan pada saat ini. Salawat berserta salam tidak lupa pula kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Perkenalkan, nama saya Kori Hastin Narifia, perwakilan dari SMAS IT Mutiara Duri, Provinsi Riau, akan mereview kitab Ta'lim Muta'alim, Wasiat Imam Az-Zarnuji. Kitab Ta'lim Muta'alim ditulis oleh Syekh Imam Burhanul Islam Az-Zarnuji. Panggilan beliau adalah Imam Az-Zarnuji yang diambil namanya dari nama kota tempat beliau bermukim. Syekh Imam Az-Zarnuji mengambil ilmu dari beberapa syekh dan ulama yang terkenal di zamannya yang banyak mengarang kitab terutama fikih dan adab. Beliau menganut madhab Hanafi, mengikuti madhab guru-gurunya. Alasan beliau mengarang kitab ini karena beliau prihatin pada pelajar di zaman sekarang. Mereka telah bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, tetapi tidak mendapatkan manfaat dan faedah dari ilmu tersebut karena kurangnya adab dalam menuntut ilmu. Ilmu adalah sesuatu cahaya yang sangat mulia yang diciptakan Allah yang diberikan kepada Nabi Adam pada hari Rabu. Cahaya atau ilmu tersebut tidak akan bisa melekat di sembarang orang. Jika orang tersebut memiliki adab dalam menuntut ilmu, insya Allah akan mudah baginya untuk mempelajari ilmu tersebut. Maka dari itu, Syekh Imam Az-Zarnuji membahas itu semua di dalam kitab Ta'lim Muta'alim ini yang terbagi menjadi 13 pasal. Setiap pasalnya saling berhubungan. Saya akan merangkumnya menjadi 8 poin penting. Poin pertama yaitu hukum dalam menuntut ilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslim wal muslimah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Tetapi ketahuilah bahwa tidak semua ilmu itu wajib untuk kita pelajari. Ilmu yang harus kita pelajari adalah ilmu hal atau ilmu yang berkaitan dengan kewajiban sehari-hari sebagai muslim, yaitu ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu akhlak, ilmu Al-Quran, dan ilmu hadis. Poin yang kedua yaitu adalah kitab ini membahas tentang keutamaan dalam menuntut ilmu. Ilmu ibarat cahaya yang dapat meneranginya di segala situasi dan ibarat gunung pelindung yang dapat melindunginya di segala situasi. Banyak sekali mudarat yang kita dapat jika kita tak memiliki ilmu. Dalam sebuah syair, al-jahiluna qaumata qabla mautihim wal alimuna wa immatu fa ahya. Orang-orang bodoh pada hakikatnya telah mati sebelum kematian mereka dan orang-orang yang berilmu akan tetap hidup meski telah meninggal. Poin yang ketiga adalah meluruskan niat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya segala amal itu hanyalah tergantung niatnya. Dalam menuntut ilmu, hendaknya meniatkannya untuk selalu bersyukur atas kenikmatan dari berupa akal pikiran dan kesehatan badan. Jangan meniatkannya untuk mencari kedudukan di hadapan manusia, mencari harta duniawi, atau kemuliaan di sisi para penguasa. Rasulullah SAW bersabda, berapa banyak amalan yang berbentuk amalan dunia, kemudian karena niatnya yang baik berubah menjadi amalan akhirat, dan berapa banyak pula amalan akhirat yang berubah menjadi amalan dunia karena buruknya niat. Sudah selayaknya para penuntut ilmu itu meniatkannya untuk mencari keridhaan Allah, mencari kehidupan akhirat, menghilangkan kebodohan dari diri sendiri maupun orang-orang yang bodoh, menghidupkan agama dan melanggengkan Islam. Poin yang keempat, setelah kita meluruskan niat, maka kita harus mengetahui bahwa menuntut ilmu itu bukanlah hal yang mudah. Dalam menuntut ilmu, tidak lepas dari pengorbanan yang harus kita lakukan. Dalam menuntut ilmu, kita harus bersabar dari keinginan diri dan hawa nafsu. Ali bin Abi Thalib bersyair, ilmu itu tidak akan diperoleh kecuali dengan 6 hal. Yang pertama adalah kecerdasan, yang kedua adalah semangat, yang ketiga sabar, yang keempat bekal yang cukup, yang kelima bimbingan guru, dan yang keenam panjangnya waktu. Dalam menuntut ilmu, dibutuhkan waktu yang panjang dan pasti melelahkan. Siapa yang bersabar dari kelelahan itu, niscaya dia akan mendapati nikmatnya ilmu melebihi nikmatnya dunia. Wakilah, man talaba syai'a wajada wa man faragha al-baba walajja.
Barang siapa yang mencari sesuatu dengan sungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkannya. Dan barang siapa yang terus-menerus mengetuk pintu, maka dia akan bisa memasuki rumah. Maka dari itu, modal utama dalam mencari segala sesuatu itu adalah kesungguhan dan cita-cita yang tinggi. Poin yang kelima, setelah kita mengetahui bahwa menuntut ilmu itu bukanlah hal yang mudah, maka kita harus menyiapkan beberapa sikap kita dalam menuntut ilmu. Yang pertama, penuntut ilmu itu hendaknya siap berjaga, tidak banyak tidur di malam hari, dan sedikit makan agar kuat terjaga. Karena barang siapa yang mengurangi tidurnya di malam hari, sebenarnya dia telah menggembirakan hatinya di siang hari. Poin yang kedua, janganlah memaksakan diri hingga melemahkan dirinya. Fala ta'jal bi amrika wastadim. Janganlah tergesa-gesa dalam urusanmu, tetapi tekunilah dia. Jadi, jangan dipaksakan dalam menuntut ilmu, tetapi istiqomahlah dalam menuntut ilmu. Poin yang keenam adalah memilih guru. Dalam hal memilih guru, hendaknya kita memilih orang yang paling alim, waro, dan tua usianya. Setelah kita mendapatkan guru yang tepat, maka kita harus memiliki adab terhadap guru tersebut. Karena yang paling penting dalam menuntut ilmu itu adalah berkahnya ilmu yang kita dapat jika kita memiliki adab dalam menuntut ilmu. Adab-adab kepada seorang guru. Yang pertama, tidak berjalan di depannya, tidak mendahului pembicaraannya, tidak banyak bicara di depannya, tidak menduduki tempat duduknya, dan duduk sejarak busur dengan guru. Setelah kita memilih guru, maka kita harus memilih teman. Dalam hal memilih teman, hendaknya pilihlah teman yang tekun, warok, dan berperangai baik serta mudah memahami. Dalam sebuah syair, janganlah menilai seorang, tetapi lihatlah temannya, karena seseorang itu akan mengikuti temannya. Poin yang ke-8 adalah tips bagi pelajar dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah belajarlah di waktu-waktu yang paling baik, yaitu di waktu sahur dan di antara maghrib dan isya. Adapun hal-hal yang menyebabkan mudahnya lupa dalam hafalan. Yang pertama, memakan ketumbar yang masih basah. Yang kedua, memakan buah apel masih masam, melihat salib, lalu membaca tulisan di atas batu kuburan, dan berbekam di tungku kepala. Mungkin itu adalah sesuatu hal yang jarang kita dengar, tetapi hal itu dapat mudah lupa dalam hafalan kita. Kesimpulannya adalah ilmu tiada lain adalah untuk diamalkan, dan mengamalkannya adalah dengan meninggalkan duniawi demi kebahagiaan akhirat. Ilmu yang bermanfaat akan meninggalkan sebutan yang baik dan tetap dikenang meski orangnya telah meninggal. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat bagi orang lain dengan mengamalkannya demi kehidupan akhirat bukan duniawi. Hiya dunya aqallu minal qalil wa 'ashikuha adzallu minadz dzalil. Dunia itu lebih sedikit dari yang sedikit, orang yang merindukannya lebih hina dari yang hina. Penulis pun berharap semakin banyak orang yang membaca dan memahami kitab ini, maka semakin banyak yang sadar bahwa dalam menuntut ilmu itu tidak hanya sekedar untuk mencari pelajarannya saja, tetapi juga mendapatkan berkahnya ilmu tersebut. Pergunakanlah masa mudamu sebaik mungkin. Ingatlah masa mudamu tidak akan kekal, karena masa muda adalah kunci dari masa tua. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.